Bab 784, Demon dan yang kuat. Di antara langit dan bumi, teriakan marah dari demon dan terdengar. Mereka ada begitu banyak orang, ada begitu banyak master, namun mereka malah dikacaukan fondasi formasinya oleh seorang master alam Kong Ming. Ini benar-benar sangat mempermalukannya. Aku akan memberimu sebuah serangan besar lagi. Harley Ye telah mencapai langit. Dia membuka kelima jarinya, dan menekan ke arah demon dan segel naga mistik. Setelah dengusan dingin dari Harley Ye terdengar, sebuah gunung ilusi muncul, dikelilingi oleh bayangan naga, yang luar biasa besar, sangat berat, dan tekanannya tak tertahankan. Di tempat, demon dan, yang baru saja berdiri kokoh, terhuyung beberapa saat lagi karena tekanan itu, dan darah menyembur keluar dari mulutnya lagi, seolah-olah benar-benar ada sebuah gunung yang megah sedang menekannya, menyebabkan tulang di tubuhnya tertekan hingga berbunyi. Pecahkan! Demon dan berteriak marah sambil bergegas ke langit, mengangkat segel naga mistik secara paksa, dan kemudian menghancurkannya dengan telapak tangan. Hukuman ilahi mistik. Harley Ye yang sudah siap menyerang, sekali lagi menggunakan metode larangan mistik, membuat miliaran cahaya ilahi berkumpul di pedang Cixiao, bagaikan matahari yang terik dan tampak menyilaukan di malam yang gelap. Kemudian cahaya ilahinya melesat ke bawah, dengan kekuatan yang penuh kerusakan. Bajingan! Melihat cahaya-cahaya ilahi yang luar biasa itu turun dari langit, demon dan menggertakkan giginya dengan kuat, dan dengan penglihatannya, dia tentunya dapat melihat kengerian kekuatan supranatural ini, kecuali dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, jika tidak sulit baginya untuk menangkisnya. Jika kamu tidak melepaskannya, maka aku akan memberimu sebuah serangan besar lagi. Sebuah pedang pembunuh yang lain muncul di tangan Harley Ye lagi, yang merupakan pedang dewa yang dia ciptakan untuk Fancy Chu. Tiba-tiba, Harley Ye mengangkat pedang dewa di tangannya, dan menunjuk langsung ke kehampaan langit. Seketika dunia yang masih agak terang barusan, menjadi gelap dalam sekejap. Guntur menyambar, dan semua gunturnya berkumpul menuju pedang dewa di tangannya, sehingga pedang pembunuh itu menjadi luar biasa terang antara langit dan bumi. Hukuman ilahi pedang surgawi. Harley Ye mendengus dingin, dan tiba-tiba mengayunkan pedang dewanya untuk menunjuk ke bawah. Ini adalah kekuatan supranatural Zenshan dari Qilian Zong, meskipun tidak sekuat hukuman ilahi mistik, tetapi juga merupakan teknik rahasia yang sangat mendominasi. Begitulah, cahaya ilahi dari hukuman ilahi mistik dan cahaya pedang dari hukuman ilahi pedang surgawi bergerak bergiliran, kemudian menembus langit ilusi, dengan sama-sama memiliki kekuatan tembusan. Melihat ini, ekspresi demon dan berubah. Dia melepaskan kendali atas formasi batasan wilayah tanpa ragu-ragu, lalu melarikan diri dalam sekejap, dan kemudian dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya. Gerbang surgawi iblis. Dia mendengus dingin, kemudian sebuah gerbang batu yang sangat gelap tegak di depannya, dengan aura iblis yang berputar di atasnya, dan ada juga penggambaran pola iblis di atasnya. Gerbang batu itu sangat besar dan tebal, dan bahkan sangat keras. Pam! Gedebung! Diikuti dengan berbunyinya suara logam yang bertabrakan, cahaya ilahi hukuman ilahi mistik dan cahaya pedang hukuman ilahi pedang surgawi menghantam di atas gerbang surgawi iblis hampir bersamaan. Namun, mereka malah tidak berhasil menembus pertahanannya, tetapi hanya menyebabkan beberapa percikan api di atasnya. Bukan metode rahasia dan kekuatan supranatural, tapi teknik memanggil. Mata Harley Ye tertuju pada gerbang surgawi iblis. Dia menemukan semacam aura aneh dari gerbang ini, yang bukan aura dari dunia dinasti Dacu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah menangkis hukuman ilahi mistik dan hukuman ilahi pedang surgawi, suara dingin dan suram dari demon dan bergema di antara langit dan bumi.
bentuk tubuh Demon dan mulai berubah. Setiap kali dia mengambil langkah, langit ilusi yang dia injak akan bergemuruh. Setiap kali dia mengambil langkah, momentumnya akan meningkat. Selain itu, samar-samar masih bisa terlihat ada 3 abjad kuno yang muncul di antara alisnya. Bang! Segera, terdengar gemuruh di antara langit dan bumi, kemudian sebuah sosok besar muncul di sekitar Demon dan sosok itu ilusi, mengenakan baju zirah, tubuhnya kokoh, dia berdiri tegak dan tidak dapat terlihat wajahnya dengan jelas. Orang-orang hanya merasakan bahwa ketika dia muncul, bumi bahkan dibuat retak dan tekanannya membuat dunia bergetar. Itu para master puncak alam Kongming yang mengendalikan formasi batasan wilayah memandang sosok raksasa di sekitar tubuh Demon dan dengan tak berani percaya, tidak ada perasaan lain yang sisa selain rasa kagum di mata mereka. Tubuh ilahi luar inkarnasi, Lewi dan yang lainnya yang berada di dalam formasi batasan wilayah memandang sosok raksasa itu, ekspresi mereka berubah langsung, seolah tahu asal-usul dari sosok itu, dan juga tahu kengeriannya. Apa itu? Di sini, Harley tanpa sadar mundur selangkah, menatap sosok raksasa yang ada di belakang Demon dan itu, yang benar-benar sangat besar dan kuat, seperti raja dari dunia. Kekuatan besarnya membuatnya takut. Bang! 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 Demon dan masih berjalan selangkah demi selangkah, dan sosok besar itu pun berjalan seperti dia, langkahnya sama, atau dengan kata lain, gerakannya konsisten dengan Demon dan, seolah-olah sosok besar itu adalah gambar yang diperbesar dari Demon dan. Setiap kali telapak kaki sosok besar itu mendarat, tanah akan bergetar hebat. Pengorbanan surgawi, aktif. Jalan ajaib, aktif. Tanpa pikir panjang, Harley segera mengaktifkan pengorbanan surgawi dan jalan iblis untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia mengenakan armor Midisky, dan bahkan bejana ilahi zaman chaos dan peta 9 negara langit misteri serta banyak senjata spiritual yang lainnya pun dipanggil kembali ke sisinya. Tubuh inkarnasi muncul. Selain senjata-senjata itu, dia juga memanggil keluar tubuh inkarnasi dari teknik duplikasi, karena Demon dan benar-benar sangat kuat. Kekuatanmu jauh tidak cukup, kata Demon dan, suaranya menggelegar seperti guntur, menyebabkan langit ilusi bergetar. Itu hanya bisa diketahui setelah pertarungan. Harley menginjak lautan zaman chaos dengan kaki, dan memegang pisau naga tiran di tangan kirinya, pedang Cixiao di tangan kanannya. Tubuh inkarnasi menginjak lautan bintang dengan kakinya, tombak perang Raja Penyihir dipegang di tangan kirinya, dan pedang dewa di tangan kanannya. Keduanya sama-sama dipenuhi cahaya keemasan di tubuh, dan bersinar seperti 2 bintang yang menyilaukan di langit malam, menyerang langsung menuju Demon dan dari 2 arah. Boom! Tubuh inkarnasi menyerang lebih dulu, tombak menusuk dan mengeluarkan sebuah cahaya ilahi, kemudian dia membalikkan tangannya dengan pedang dan mengeluarkan sebuah cahaya pedang. Berguling. Teriak Demon dan dengan dingin, lalu tangannya menyapu keluar, dan sama seperti dia, sosok besar itu juga menyapu keluar dengan 1 tangan. Bang! Bang! Di tempat, cahaya ilahi tiada taraf dari tombak perang milik tubuh inkarnasi langsung hancur, dan bahkan dia yang baru saja bergegas maju juga terlempar hingga terbang keluar ratusan meter oleh Demon dan menghancurkan gunung hingga runtuh. Tubuh inkarnasi bisa-bisanya dipukuli hingga menghilang di antara langit dan tanah dengan hanya sebuah jurus. Sangat kuat, ekspresi Harley sangat dingin. Sosok besar itu menghancurkan tubuh inkarnasinya dengan hanya sebuah serangan telapak tangan. Tingkat kekuatan ini jauh di luar imajinasinya. Tebasan 8 penjuru. Sebuah teriakan keras bergema di langit, Harley melangkah melintasi langit dengan pisau, lalu cahaya pisau tiada taraf muncul, dan langsung membelah dunia. Demon dan mendengus dingin,
kemudian sebuah perisai kuno muncul di depannya tanpa harus dikerahkan olehnya. Harley Ye menebas ke perisai itu, tetapi dia tidak hanya tidak mengguncang perisai kuno itu, sebaliknya dia bahkan terguncang hingga mundur beberapa langkah. Musnahkan yang satu. Demon dan mengangkat jarinya sedikit dan menunjuk Harley Ye yang terbang keluar. Itu adalah sebuah cahaya ilahi gelap, tanpa suara yang menggetarkan bumi, dan semuanya tampak begitu damai. Melihat ini, Harley Ye mengubah ekspresinya. Walaupun cahaya ilahi yang gelap itu tampak biasa saja, tapi sebenarnya mengandung banyak metode rahasia. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia sangat terkejut. Jika dia terkena oleh cahaya ilahi itu, kemungkinan besar dia akan dilumpuhkan. Keabadian. Pada saat kritis, Harley Ye berjuang keras lagi untuk mengerahkan keabadian surgawi lagi, dan pusaran hitam muncul lagi. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa cahaya ilahi itu bisa-bisanya berbelok di tengah jalan, lewat dengan menghindari pusaran keabadian surgawi. Sial. Harley Ye mengutuk dalam hati, jika dia tahu situasinya akan menjadi seperti ini, dia tidak akan menyia-nyiakan kekuatan pupil matanya untuk menggunakan keabadian. Dalam waktu sekejap mata, dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Tianke untuk diangkat ke depan tubuhnya. Bang! Cahaya ilahi yang gelap menghantam di pedang Tianke dengan tepat. Di tempat, Harley Ye menyemburkan seteguk darah, pedang Tianke terguncang hingga terbang keluar, dan lengannya juga terguncang sampai darah dan tulangnya terbang kemana-mana. Seluruh tubuhnya diterbangkan ke belakang, dan berhenti setelah mematahkan 3 gunung besar. Harley Ye, wajah dari Lewi dan mereka yang masih terjebak dalam formasi batasan wilayah langsung menjadi pucat. Bunuh mereka, Demon dan melirik Lewi dan yang lainnya, lalu berjalan ke arah Harley Ye selangkah demi selangkah. Mungkin karena tubuhnya terlalu berat, sehingga setiap langkah yang diambilnya membuat langit ilusi bergemuruh. Setelah menerima perintah, para master puncak alam Kong Ming itu semua membentuk segel, mencoba membuat Lewi dan yang lainnya mati langsung dalam formasi batasan wilayah. Sial! Lewi dan yang lainnya berteriak marah, tetapi mereka hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Di sini, Harley Ye bangkit dari dunia kekacauan dengan terhuyung-huyung. Dia menatap Demon dan yang berjalan selangkah demi selangkah mendekatinya dengan ekspresi ngeri. Dia benar-benar hanya puncak langit semu. Kenapa dia bisa begitu kuat? Tubuh sucimu milikku. Demon dan tersenyum mengerikan dengan menunjukkan 2 baris gigi putihnya. Tergantung kemampuanmu. Harley Ye mendengus dingin. Kemudian dia mengerahkan peta 9 negara langit misteri dan bejana ilahi zaman keos serta banyak senjata spiritual yang lainnya untuk menekan ke Demon dan. Kamu terlalu tidak tahu diri. Demon dan tertawa dingin, lalu mengangkat tangannya tiba-tiba. Sama seperti dia, sosok besar itu juga mengangkat telapak tangannya. Dia yang besar memiliki telapak tangan yang hampir bisa menutupi langit, menyapu langit ilusi dengan 1 tangan, dan kemudian peta 9 negara langit misteri dan bejana ilahi zaman keos terlempar menjauh. Banyak senjata spiritual lainnya juga semuanya jatuh dari dunia hampa, bahkan ada yang langsung meledak di tempat. Bukannya senjata-senjata spiritual ini tidak cukup kuat, tetapi karena mereka telah ditindas oleh kultivasi Harley Ye. Jika Harley Ye berada di alam langit semu, mereka tidak akan terlempar terbang dengan begitu mudah. Aku suka melihat gambar orang yang sedang berjuang di tepi kematian. Demon dan tertawa dengan ganas. Harley Ye tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengambil 1 langkah ke langit, kemudian menggunakan teknik Feng Shen untuk memunculkan kembali kekuatan ilahi. Pedang menembus langit ilusi dan menusuk ke tengah alis Demon dan menyeringai dingin. Dia mengulurkan 2 jari, dan dengan lembut menjepit pedang-pedang Cik Xiao.
menghancurkan guntur dan api spiritual yang melekat di atasnya, kemudian membalikkan telapak tangannya dan memukuli Harley hingga terbang keluar. Boom! Setelah itu, sebuah cahaya ilahi ikut terbang keluar dari lengan pakaian Demon dan jika dilihat lebih dekat, bisa terlihat bahwa itu adalah sebuah tombak perang. Pups! Darah memercik, bahu Harley tertusuk langsung di tempat dan dipaku di sebuah dinding batu. Jika bukan karena dia menggunakan teknik perpindahan mistik untuk berpindah posisi, kemungkinan besar kepalanya telah tertusuk saat ini. Tapi meski begitu, situasinya sekarang juga tidak baik. Tombak perang hitam itu membawa kekuatan pemusnah, dan kekuatan itu menyelinap ke dalam tubuhnya saat ini, menghancurkan tubuhnya secara lancang. Banyak luka di tubuhnya memancarkan cahaya redup yang menakutkan, bahkan dengan kekuatan pemulihannya yang luar biasa kuat pun tidak mampu menyembuhkan lukanya dengan cepat saat ini. Yang terpenting adalah tombak perang hitam ini masih memiliki kekuatan penyegelan, esensi sejatinya dan kekuatan spiritualnya ditekan. Dan yang membuat ekspresinya semakin khusyuk adalah, bahkan kemampuan untuk bertindak dibatasi. Senjata macam apa ini? Harley memaksa diri untuk melawan pengikisan tombak perang hitam sambil memuntahkan darah. Metode apa lagi yang bisa kamu gunakan? Demon dan berjalan selangkah demi selangkah mendekati Harley dan tersenyum lebih meledek. Ini jelas memaksaku untuk menggunakan amaterasu. Harley mengangkat wajahnya dengan susah payah, menatap erat pada Demon dan yang perlahan mendekat. Mata keabadian 6 jalannya sudah menargetkan Demon dan yang sedang berjalan perlahan padanya. Dalam situasi saat ini, metode yang bisa digunakan olehnya hanyalah teknik terlarang keabadian. Namun, pada saat inilah, sebuah suara misterius terdengar di lautan kesadarannya. Saudara kecil, lepaskan larangan bejana besar dan biarkan aku keluar. Bersambung. Bab 785. Saling memandang melalui ribuan mil. Mendengar ini, Harley tiba-tiba menoleh dan melihat ke bejana ilahi zaman keos yang jatuh tidak jauh, karena suara itu berasal dari dalam. Dengan jarak begitu jauh, Harley masih samar-samar bisa melihat lelaki tua yang disegel di dalam bejana besar. Lelaki tua itu sudah berdiri, seluruh tubuhnya dikelilingi aura kuno, dan sepasang mata tuanya yang keruh sedang menatap Demon dan di luar. Senior, kamu. Harley membuka mulutnya, tidak tahu kapan lelaki tua ini bangun. Dia memiliki tubuh ilahi luar inkarnasi Raja Demon, kamu tidak bisa melawannya. Jadi lepaskan pengekangan bejana besar dan biarkan aku yang melawannya saja. Kata-kata lelaki tua itu sangat lembut, dengan suara yang sangat misterius dan kuno. Tubuh ilahi luar inkarnasi Raja Demon. Harley mengerutkan kening dan melirik sosok besar di sekitar tubuh Demon dan matanya sedikit menyipit, dengan seperti telah melihat beberapa petunjuk. Pantas kekuatan tempurnya melonjak pesat, ternyata dia memiliki alat curang. Sambil berpikir demikian di dalam hati, Harley juga diam-diam melafalkan formula ajaib dan membuka pengekangan bejana ilahi zaman keos. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia sama sekali tidak bisa melawan Demon dan, atau dikatakan lebih tepat, dia tidak mampu melawan tubuh ilahi luar inkarnasi Raja Demon. Boom! Setelah pengekangan dicabut, bejana ilahi zaman keos berdengung, lalu lelaki tua itu melangkah keluar dari dalam, melambaikan tangannya dan mengeluarkan tombak perang yang ditusuk ke tubuh Harley, dan kemudian baru dia berdiri di tempat dengan tenang, dan menatap Demon dan dengan tenang. Di seberang, ketika melihat lelaki tua ini muncul, Demon dan tiba-tiba berhenti, dan menatap lelaki tua itu dengan mata menyipit. Karena dia dapat melihat bahwa lelaki tua di depannya tidak sederhana,
Meskipun dia terlihat seperti manusia awam, tapi Demon dan tahu bahwa itu adalah semacam tingkat kultivasi, yaitu kembali ke kemurnian. Siapa kamu? Demon dan menatap lelaki tua itu dengan dingin. Raja Pil, juniormu bisa-bisanya begitu luar biasa. Lelaki tua itu membuka mulutnya, kata-katanya lembut dan tenang, tanpa permusuhan sedikit pun. Senior tua ini berasal dari era yang sama dengan Raja Pil. Di sini, ekspresi Harley berubah, karena dia bisa mendengar apa arti dari kalimat yang dikatakan lelaki tua itu. Ini, Harley sedikit pusing. Dia awalnya mengira bahwa senioritas Demon dan sudah cukup tinggi, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada seseorang yang memiliki senioritas yang lebih tinggi darinya, dan orang itu bahkan selalu disegel dalam bejana besar olehnya. Sebenarnya siapa kamu? Ketika Harley sedang tercengang, Demon dan berteriak keras. Dia tidak bodoh, dan dia bisa mendengar arti kata-kata lelaki tua itu juga. Kalimat itulah yang membuatnya merasa cemas, karena keberadaan lelaki tua ini membuat hatinya terasa tertekan. Lelaki tua itu tidak berbicara, hanya mengangkat kepalanya sedikit, memandang langit ilusi dari kejauhan, dengan seperti bisa melihat sesosok tubuh inkarnasi dalam baju zirah di luar puluhan ribu kilometer jauhnya. Sosok itu seperti raja dari dunia, menundukkan kepadanya untuk memandang ke dunia. Yu Jiangkui, lama tidak berjumpa. Lelaki tua itu tersenyum sedikit ke arah itu, mata tuanya penuh dengan pengalaman hidup. Di tempat entah berapa ribu mil jauhnya, sosok kokoh berbaju zirah itu sepertinya merasakan seseorang sedang melihatnya, jadi dia perlahan membuka matanya dan melihat ke sisi ini. Keduanya saling memandang dari jarak ribuan mil. Sedetik kemudian, mata sosok kokoh berbaju zirah itu menyipit sedikit. Prajurit surgawi Laut Chu, Raja Ouyang. Master Dewa Ouyang, kamu benar-benar membuatku terkejut. Raja Demon yang mulia telah keterlaluan memujiku. Lelaki tua itu tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara. Satu tatapannya sudah cukup untuk mewakili segalanya. Kamu bisa-bisanya masih hidup. Yu Jiangkui tersenyum tipis. Bukannya senior Raja Demon juga sama? Bergabunglah dengan domain iblis kami. Kamu dan aku bekerja sama untuk menduduki seluruh dunia. Senior terlalu memandang tinggi padaku. Lelaki tua itu tersenyum lembut, dan melambaikan tangannya dengan ringan. Aku sudah lelah. Ini tidak seperti perilaku Master Dewa Ouyang yang dengan sendirian bertarung melawan pasukan dari satu balai klan hantu. Suara dari Raja Demon, Yu Jiangkui, sangat nyaring dan bergema tanpa batas di lautan kesadaran Raja Ouyang. Ini bukan era kita lagi, jadi mengapa kita harus dengan keras kepala tidak ingin menyerah? Raja Ouyang diam-diam memandang Yu Jiangkui yang jauh. Kamu jangan berpura-pura. Yu Jiangkui berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar bersedia? Kamu dan aku adalah orang yang sama, jika tidak ada raja yang di zamanku, dan jika tidak ada Raja Tianzang di zamanmu, kamu dan aku akan menjadi raja dinasti Dacu ini. Hanya kekurangan satu langkah saja, kita kehilangan kesempatan mencapai tingkat kultivasi tertinggi itu. Jangan berkata padaku bahwa kamu tidak punya penyesalan terhadap masalah ini. Tentu saja aku punya penyesalan. Raja Ouyang tersenyum, tapi tidak peduli seberapa besar penyesalan itu, secara bertahap tetap akan memudar dalam waktu. Teman lama dan musuh besar kita di masa lalu telah menghilang dari dunia saat ini. Bahkan jika kita mendapatkan kultivasi tertinggi dalam kehidupan ini, apa gunanya? Seluruh dunia adalah generasi muda sekarang, kemuliaan kita telah lama terkubur di era kita. Konyol. Yu Jiangkui mendengus dingin, selama kita hidup, kemuliaan akan menemani kita sepanjang hidup kita. Kamu hanya ingin membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari Raja Yan. Kamu menggunakan kelicikan dalam setiap langkah.
membuat ribuan perhitungan, dan bersumpah untuk menjadi raja dari dinasti Dacu. Tapi pernahkah kamu berpikir, raja yang telah lama tidak di dunia ini, bahkan jika kamu menjadi kaisar, dia pun tidak bisa melihatnya lagi sama sekali. Master Dewa Ouyang, kata-katamu hari ini sangat mengecewakanku. Yu Jiangkui tersenyum dingin. Aku adalah orang yang seharusnya mati sejak lama. Sikap Raja Ouyang sangat tenang, dan ada kelelahan dan ketuaan di wajah tuanya. Artinya, kamu bertekad untuk menghentikanku. Mata Yu Jiangkui terlintas kilatan tajam. Kamu pergi mengejar kultivasi tertinggimu. Aku tentu saja tidak akan menghalangimu, tetapi jika kamu membantai nyawa tak bersalah, aku akan bercampur tangan. Raja Ouyang menatap lurus ke depan, dan mata tuanya yang keruh menjadi jernih sedikit. Kalau begitu aku akan lihat hari ini, apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikanku. Mata Yu Jiangkui penuh dengan kedinginan, dan dia mengirim transmisi suara ke Demon dan bunuh dia. Mendengar ini, Demon dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Karena telah tahu bahwa orang di seberang adalah Raja Ouyang yang terkenal di dinasti Dacu, dia tentu saja sedikit ketakutan. Perlu diketahui, Raja Ouyang ini adalah orang kejam tak tertandingi yang melawan seluruh satu balai dengan sendirian, adalah orang yang berasal dari era yang sama dengan Raja Pil, nenek moyang kota Danceng. Meskipun dia memiliki tubuh ilahi luar inkarnasi Raja Demon, tetapi ketika dia benar-benar menghadapi Raja Ouyang, dia sebenarnya masih sedikit takut. Bunuh dia. Yu Jiangkui memberi perintah lagi. Mendengar ini, mata Demon dan menjadi dingin, dia melangkah maju tiba-tiba, dan menebas ke Raja Ouyang dengan telapak tangannya. Raja Ouyang mendesah, mengayunkan tangannya perlahan, dan kemudian menamparkan keluar dengan telapak tangannya dari udara. Meskipun telapak tangan itu tampak biasa, tetapi sebenarnya telah mengandung banyak perubahan, dan merupakan serangan dari kembali ke kemurnian. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan Demon dan terguncang hingga mundur beberapa langkah. Sama seperti dia, tubuh ilahi luar inkarnasi Raja Demon di sekitar tubuhnya juga terus mundur, karena tubuhnya yang besar dan kakinya yang besar, setiap mundur selangkah, dia akan menyebabkan sebuah lubang yang dalam di tanah. Melihat adegan ini, Harley Ye, yang sudah menghindar keluar, tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin, dan tanpa sadar memandang Raja Ouyang. Apa asal-usul lelaki tua ini, dia luar biasa kuat. Bang! Bang! Ketika dia tertegun, Demon dan bertindak lagi, dan masih menggunakan kekuatan supranatural tiada taraf. Sementara Raja Ouyang telah melangkah keluar, lautan yang bergulir diam-diam bergelombang di sekitar tubuhnya, tubuh ilahi luar inkarnasi Raja Demon bergegas ke langit ilusi. Bang! Bang! Gemuruh. Segera, ledakan yang menggetarkan langit terdengar dari langit di atas, dan adegan pertempurannya sangat besar. Di satu sisi, Demon dan memiliki tubuh ilahi luar inkarnasi Raja Demon, jadi semua serangannya adalah metode rahasia. Energi iblis yang bergulir berkumpul menjadi lautan, dan dia berdiri di dalamnya seperti seorang Raja Demon yang asli. Di sisi lain, Raja Ouyang yang tua tetap tenang. Meski serangannya biasa saja, tapi setiap serangannya mengandung banyak perubahan kekuatan supranatural. Meski sudah tua, tapi dia masih seperti Raja Dewa dunia tiada taraf, memandang rendah seluruh dunia. Kepercayaan diriku benar-benar runtuh hari ini. Harley Ye menatap langit ilusi. Demon dan lelaki tua di matanya memiliki kekuatan tempur yang jauh di luar imajinasinya, meskipun dia hanya 3 alam kecil dari puncak langit semu, tapi kekuatannya berbeda sangat jauh dari mereka. Ada gunung di luar gunung, ada master di luar master. Seiring menonton, Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk mendesak. Bang! Bang! Gedebung! Di kejauhan,
di dalam formasi batasan wilayah 99 penyegel surga, Lewi dan Hano dan mereka masih membombardir formasi batasan wilayah. Karena tidak ada Demon Dan yang memimpin formasi batas wilayah, tekanan mereka jauh merosot dan pengekangan jebakan formasi batasan wilayah berada dalam jangkauan terima mereka. Melihat ini, Harley mengalihkan pandangannya dari langit ilusi, kemudian mengayunkan pisau naga tiran dan menyerang ke depan. Hentikan dia! Melihat ini, seseorang berteriak keras. Segera, lebih dari belasan bayangan berbaju hitam datang dari segala arah, yang masing-masing adalah master puncak alam Kong Ming yang nyata. Aku memang tidak bisa mengalahkan Demon Dan, tapi apakah kalian berpikir aku tidak bisa mengalahkan kalian? Harley tersenyum dingin, dan bertindak sangat agresif. Dia tidak memasang pertahanan sama sekali. Dengan satu pisau, dia menebas seorang pria berbaju hitam yang berada di paling depan hingga darah dan tulang-tulangnya retak berantakan, dan kemudian dia membalikkan tangannya dan melemparkan master alam Kong Ming kedua hingga terbang keluar dengan telapak tangannya. Pups, pups. Pada saat ini, serangan dari belasan master alam Kong Ming lainnya juga tiba. Serangan mereka ada yang merupakan cahaya pedang, ada segel telapak tangan, atau bayangan tinju. Semua kekuatan supranatural mereka tidak biasa dan mengenai tubuh Harley tanpa menurut giliran. Harley batuk darah, tetapi serangan besar yang telah disiapkan dengan waktu lama dikeluarkan dalam sekejap, yang merupakan formasi batasan wilayah segel naga mistik, membuat belasan master puncak alam Kong Ming disegel di dalam secara langsung. Tinggal di dalam saja. Harley tertawa dingin, melangkah keluar ratusan meter dalam satu langkah, dan kemudian dia bergegas ke bawah formasi batasan wilayah dengan agresif. Bajingan! Melihat Harley menyerang ke arah mereka, seluruh 20 master puncak alam Kong Ming bergegas maju. Kalian memang hebat. Harley bahkan tidak memikirkannya, dia berbalik dan mundur. Meskipun dia memiliki kekuatan alam langit semu, tapi dia pun tidak tahan dengan serangan gabungan dari 20 master puncak alam Kong Ming, jadi yang perlu dia lakukan hanyalah mengalahkan mereka secara individu. Kemana kamu? 20 master puncak alam Kong Ming tidak ingin mengampuninya, mereka mengepungnya dari segala arah. Jika kalian berani, mengejarkulah. Harley mengutuk keras, lalu berbalik dan berlari pergi. Kecepatan melarikan dirinya sangat luar biasa. Tujuannya telah tercapai, dia memancing lebih dari 30 master puncak alam Kong Ming untuk keluar, sehingga fondasi formasi dari formasi batasan wilayah 99 penyegel surga telah dirusakkan secara serius, dan dengan kekuatan 9 orang dari Lewi dan mereka, hanya masalah waktu bagi mereka untuk menghancurkan formasi batasan wilayah. Melihat kecepatan melarikan diri dari Harley sangat luar biasa, para master alam Kong Ming yang mengejarnya berbalik pada tengah jalan mengejarnya. Tentu saja Harley tidak akan membiarkan mereka kembali untuk mengepung dan membunuh Lewi dan mereka lagi. Dia berbelok cepat dan bergegas kembali lagai. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menebas dengan pisau, sehingga orang-orang itu dipukuli hingga lengah, kepala seseorang bahkan ditebas hingga terguling ke tanah seakra langsung. Melihat ini, para master alam Kong Ming semua marah dan bergegas ke arahnya lagi. Melihat adegan ini, Harley menoleh dan melarikan diri lagi. Selanjutnya, Harley menunjukkan karakternya yang tidak tahu malu lagi. Dia tidak menghadapi lawan secara langsung, tapi hanya membuat masalah di belakang. Sikapnya adalah, kalian boleh mengejarku, tetapi jika kalian ingin kembali untuk mengendalikan formasi batasan wilayah lagi, maaf, aku tidak bisa membiarkan kalian pergi. Bersambung.